Halo, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan semua yang menonton video ini dan mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan OSIS di tahun ini dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Perkenalkan dulu ya. Nama saya Ibu Evania Lestari dari bagian staf kesiswaan dan saya merupakan guru produktif dari kimia analisis. Di staf kesiswaan, Ibu juga sering membuat beberapa proposal dan juga laporan pertanggungjawaban dari unit kerja kesiswaan. Lanjut, di sini Ibu akan membahas tentang cara pembuatan proposal dan laporan pertanggungjawaban atau LPJ khusus untuk kalian, yaitu pada saat kalian latihan kepemimpinan OSIS di SMKN 5 Bandung. Lanjut ke konten. Konten dari video ini ada 4 bagian. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan juga jenis dari proposal dan LPJ, prinsip pembuatan proposal dan LPJ, prinsip dan sistematika pembuatan proposal dan LPJ, dan juga contoh proposal sponsorship. Jadi yang Ibu jelaskan di sini sebenarnya banyaknya ya tentang proposal kegiatan dan juga proposal sponsorship, dimana kedua proposal itu yang harus kalian pahami banget gitu, karena nanti kalian akan membuat laporan atau proposal tersebut. Ini kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian dan juga jenis dari proposal LPJ. Pengertian proposal. Apa sih proposal itu? Nah, proposal itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti to purpose, yang artinya mengajukan. Jadi, proposal merupakan suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam suatu kegiatan. Sedangkan pengertian LPJ atau laporan pertanggungjawaban yaitu suatu laporan tertulis yang berisi tentang suatu kegiatan yang telah kalian lakukan. LPJ ini biasanya dilakukan setelah kegiatan atau event berakhir. Tanpa adanya LPJ, maka kegiatan yang dilaksanakan akan disangsikan kebenarannya, sebab LPJ itu merupakan bukti bahwa suatu kegiatan telah benar-benar kalian lakukan. Di sini ada beberapa tujuan proposal. Yang pertama adalah untuk mendapatkan perizinan, dalam hal ini berarti dari sekolah ya. Kemudian untuk mendapat dukungan, dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan bantuan dana. Lanjut ke tujuan LPJ. Tadi tujuan proposal, sekarang tujuan LPJ. Nah, tujuan LPJ ini adalah untuk membuktikan bahwa kegiatan yang udah kalian lakukan itu benar-benar kalian lakukan. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan tim dalam pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga adalah sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan mendatang. Lanjut ke jenis-jenis dari proposal. Jadi proposal itu berdasarkan fungsinya ada 5 macam. Yang pertama, proposal penelitian. Proposal penelitian yaitu proposal yang digunakan pada bidang akademis, misalkan pada penulisan skripsi, tesis, tugas akhir, dan lain-lain. Proposal ini diajukan sebagai kegiatan penelitian. Yang kedua adalah proposal kegiatan. Di sini tuh berarti kegiatan yang sudah kalian buat di program kerja tahunan OSIS. Jadi direalisasikannya itu sebelum kalian merealisasikan, kalian harus membuat dulu proposal kegiatannya. Apabila proposal kegiatan yang sudah kalian buat itu sudah di-ACC oleh Waka Kesiswaan, kemudian di-ACC oleh kepala sekolah, maka baru kalian boleh melakukan kegiatan yang sudah kalian rencanakan. Tapi kalau belum di-ACC berarti jangan dulu, dipending dulu kegiatannya sampai di-ACC proposalnya oleh pihak sekolah. Jadi proposal kegiatan ini digunakan untuk pengajuan suatu kegiatan. Misalkan proposal perpisahan, proposal penggalangan dana, proposal
donor darah, proposal Bandung Lautan Api, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada proposal bisnis, yaitu proposal yang berhubungan dengan bisnis, baik perorangan ataupun kelompok. Misalkan proposal untuk mendirikan suatu usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah proposal proyek. Proposal ini digunakan pada dunia bisnis, di mana isi proposal ini adalah rangkaian rencana kegiatan pembangunan. Contohnya, proposal pembangunan Masjid Baitur Rahman, SMKN 5 Bandung, proposal pembuatan jembatan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah proposal sponsorship. Proposal ini digunakan untuk mencari donatur yang akan membiayai dan merealisasikan sebuah acara. Jadi, dari kelima macam proposal ini yang akan kalian temui itu biasanya kalau di bidang pendidikan yaitu proposal penelitian. Ada juga kalau di OSIS banyaknya itu adalah proposal kegiatan dan proposal sponsorship. Jadi pada video ini Ibu hanya akan menjelaskan tentang cara pembuatan proposal kegiatan dan proposal sponsorship saja. Jenis-jenis proposal berdasarkan bentuknya. Yang pertama, ada proposal formal. Jadi yang kalian buat di sekolah biasanya bentuknya itu adalah proposal formal, yang biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Yang kedua, proposal semi formal, di mana proposal semi formal ini disampaikan hanya dalam bentuk surat. Jadi hanya sepucuk surat saja yang berisikan informasi mengenai masalah, saran, pemecahan, ataupun permohonan. Yang ketiga, ada proposal non formal, yaitu proposal yang hampir sama dengan proposal semi formal dan disampaikan dalam bentuk memorandum ataupun surat. Proposal non formal ini berisi seperti masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Jadi hampir-hampir sama non formal dengan semi formal. Kita lanjut ke bagian 2, yaitu prinsip dan pembuatan proposal dan LPJ. Prinsip pembuatan proposal yang harus kalian pegang itu ada 3. Yang pertama, rinci, sistematis dan terpadu, dan juga komprehensif. Maksud dari rinci yaitu proposal harus berisi informasi rinci mengenai rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran biaya yang akan kalian gunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Dan sistematis dan terpadu artinya sistematis, jadi proposalnya harus dibuat sesuai dengan urutan yang berlaku. Terpadu maksudnya berkaitan isi dari proposalnya antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Dan komprehensif artinya proposal memuat keseluruhan informasi yang perlu diketahui dari sebuah acara atau kegiatan dan harus mampu menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yakni what, who, why, when, where, and how. Jadi di proposal itu akan dijelaskan apa maksudnya, siapa penyelenggaranya, mengapa diadakan kegiatan tersebut, kapan kegiatannya dilakukan, di mana kegiatannya dilakukan, dan bagaimana susunan acara yang dilakukannya. Kita lanjut ke prinsip pembuatan LPJ. Nah, kalau prinsip pembuatan LPJ ini dia ada 4. Ditambah dengan transparan ya. Jadi harus transparan, rinci, sistematis dan terpadu, dan komprehensif. Maksud dari transparan ini adalah LPJ harus dibuat apa adanya, tanpa ada yang dilebih-lebihkan atau dikurangkan, khususnya soal penggunaan dana. Karena si LPJ ini harus kalian pahami lagi ya, si LPJ ini digunakan sebagai evaluasi apabila kegiatan yang akan kalian lakukan itu dilakukan lagi di tahun depan. Jadi nanti dengan kalian membaca LPJ, jadi kalian tahu kekurangannya, kelemahannya,
dari kegiatan sebelumnya melalui LPJ. Jadi dibuatnya harus secara transparan apa adanya. Untuk rinci, sistematis dan terpadu dan konferensif sama penjelasannya. Kemudian kita masuk ke bab 3 yaitu format dan sistematika proposal dan juga LPJ. Format formal. Jadi di sini format dari proposal ataupun LPJ bentuk formal, penulisan bentuknya itu yang pertama ukuran kertasnya yang harus kalian perhatikan yaitu A4 atau F4. Tergantung dari kertas yang tersedia, kemudian ada marginnya. Marginnya itu atasnya 4, kiri 4, kanan 3, bawah 3. Fontnya, tulisannya harus yang formal, antara Cambria atau Times New Roman. Dan spasinya. Spasinya itu 1,5 antar baris dan harus konsisten ya. Jadi kalau satunya 1,5 ke belakangnya semuanya 1,5. Dan yang terakhir alignment atau rata kiri rata kanannya itu disesuaikan. Jadi kayak bab 1 pendahuluan ditulisnya di tengah gitu. 2.1 misalkan maksud dan tujuan itu ditulisnya rada miring ke menjorok ke sebelah kiri. Jadi menyesuaikan alignmentnya. Tata cara pengetikan. Ini maaf judulnya salah. Jadi tata cara pengetikan ini Ibu bahas karena masih banyak di antara kalian yang ngetiknya itu masih acak-acakan. Jadi sama Ibu di sini diingatkan. Jadi tata cara pengetikan yang pertama itu kalian harus konsisten. Maksudnya konsisten, kalian tuh harus sama semuanya. Misalkan tulisannya Times New Roman, maka seluruhnya Ctrl A semuanya itu Times New Roman. Spasinya kalau yang 1,5 berarti seluruh bagian di proposalnya 1,5. Jadi harus konsisten. Dan yang kedua, untuk bahasa atau istilah asing ditulis miring atau italik. Perlu kalian ketahui bahwa penggunaan bahasa dalam LPJ yang pertama itu harus sopan dan juga formal dan juga lugas. Jadi sekali lagi bahasa dalam proposal dan LPJ itu sopan, formal, dan lugas. Yang kedua, paragraf yang kohesif dan koheren. Maksudnya itu paragrafnya nyambung antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Jadi ada kaitannya antara paragraf 1 dan paragraf 2 gitu. Kemudian yang ketiga, penggunaan kalimat yang efektif. Maksud dari efektif di sini itu tidak berbelit-belit alias to the point. Dan tidak ambigu atau memiliki banyak arti. Yang keempat, bahasa yang digunakannya itu halus jelas dan tepat isinya. Dan terakhir yaitu mengungkapkan alasan dan tujuan yang logis. Jadi kalau kalian membuat latar belakang, maka harus kalian pilih yang logis, yang masuk akal gitu. Lanjut ke bagian dari proposal. Di sini bagian proposal itu yang pertama ada pelengkap pendahuluan. Pelengkap pendahuluannya itu contohnya adalah cover. Biasanya Ibu membuat covernya itu dibuat semenarik mungkin. Kalian juga gitu ya. Kalau untuk membuat proposal kegiatan, apalagi membuat cover dari proposal sponsorship, itu covernya harus semenarik mungkin. Kalian harus punya anggapan atau patokan bahwa sekolah itu kegiatannya banyak. Jadi kalau kalian proposalnya monoton, hanya itu-itu saja, atau nggak ada warnanya, pasti nggak akan dilirik. Diliriknya terakhir-terakhir gitu. Jadi kalau mau proposal kegiatan kalian itu didahulukan dibaca sama pihak sekolah, lebih baik kalian buat cover semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Bisa kalian mempergunakan Canva ya. Ada di Android, bisa kalian download di Google Play-nya, di Google Store-nya itu bisa di-download Canva untuk membuat cover. Nanti tinggal di save as jadi gambar, kemudian di-insert ke Word-nya. Kemudian setelah cover di belakangnya itu ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini ditandatangani oleh sekretaris
ketua, kemudian waka kesiswaan dan kepsek. Nah, kalian harus ingat ya, jadi cara menulis lembar pengesahan itu yang di atas itu yang posisinya itu lebih rendah daripada posisi yang di bawah. Contohnya untuk sekretaris ditaruhnya di atas, sedangkan kepala sekolah sama waka kesiswaan itu di bawah, karena semakin ditulisnya di bagian bawah berarti posisi atau jabatannya semakin tinggi gitu. Terus biasanya kalau ditulis makin ke kiri itu maka dia jabatannya semakin tinggi. Contohnya saja kayak penulisan ketua. Jadi ketua itu ada di sebelah kiri atas, sedangkan kanan atasnya itu sekretaris, karena urutannya jadi nanti yang kalian tulis di lembar pengesahan itu ketua, kemudian sekretaris, dan di bagian bawahnya karena yang paling tinggi jabatannya itu kepala sekolah, jadi kepala sekolahnya tulis di sebelah kiri. Jadi sebelah kirinya kepala sekolah, kanannya baru waka kesiswaan. Jadi gitu, semakin ke atas itu semakin posisinya rendah ya. Dan semakin jabatannya tinggi itu dia akan semakin bawah dan semakin ke kiri, gitu aja lah patokannya. Nanti ada contohnya kalau kalian masih bingung. Ini contoh pelengkap pendahuluan. Yang ketiga adalah kata pengantar. Yang keempat daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar. Tapi untuk daftar tabel dan daftar gambar itu bisa di skip kalau emang nggak ada. Jadi jangan dipaksakan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Ini kalau yang kita buatnya itu berbentuk formal. Jadi seperti ini ya urutannya. Jangan lupa covernya dibuat semenarik mungkin. Kita lanjut. Setelah tadi bagian pendahuluan, pelengkap pendahuluan, kita lanjut ke bagian bab 1 baru ke pendahuluan. Jadi bab 1 ini isinya ada latar belakang kegiatan, nama dan tema kegiatan, tujuan dan maksud kegiatan, dan landasan kegiatan. Untuk latar belakang, berarti latar belakangnya itu kalian harus memilih kalimat-kalimat yang logis, sopan, dan jelas, tidak berbelit-belit dan tidak ambigu. Nanti kalian cari, jadi kegiatan tersebut tuh apa sih yang melatar belakanginya, kenapa kalian melakukan kegiatan tersebut, itu terteranya atau tertuangnya di 1.1. Kemudian 1.2 itu nama dan tema kegiatan. Jadi namanya apa, temanya apa. 1,3 tujuan dan maksud kegiatan. Jadi kalian melakukan kegiatan tuh tujuannya apa, maksudnya apa gitu. Dan 1.4 landasan kegiatan itu yang menjadi dasar hukumnya. Jadi kenapa kalian kegiatan tersebut tuh harus dilakukan sama kalian. Misalkan kalau kita PPDB, berarti berdasarkan Permen nomor 31 tahun 2021 tentang PPDB tahun 2021-22 misalkan. Atau kalian kalau di OSIS ya, misalkan landasan kegiatannya itu sudah program yang satu, program kerja OSIS tahun 2021-2002 dan seterusnya. Itu untuk landasan kegiatan. Lanjut ke bab 2 yaitu rencana pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau proposal mah bab 2-nya itu masih rencana karena proposal kan. Jadi kalau proposal kan masih ajuan. Jadi di sini bab 2-nya rencana pelaksanaan kegiatan. Berbeda dengan LPJ, nanti rencananya dihilangkan. Jadi cuman pelaksanaan kegiatan aja. Jadi karena kita sekarang lagi membahas proposal, jadi kalau di proposal bab 2-nya pakai kata rencana ya. Nah, bab 2 ini berisi tentang 2.1-nya, waktu dan tempat kegiatan, atau bisa juga jadwal dan tempat kegiatan. Yang 2.2-nya sasaran kegiatan, atau ada juga yang nulis target kegiatan. Misalkan untuk kalian membuat kegiatan kemarin lomba
RA Kartini misalkan. Jadi sasaran kegiatannya nanti sama kalian ditulis seluruh peserta didik di SMKN 5 Bandung dari kelas 10, 11, 12 dan 13 atau contoh lainnya ya seperti itulah ya. Kemudian 2.3 rencana susunan acara kegiatan. Jadi rencana susunan acara kegiatannya itu seperti apa? Jadi kegiatannya, susunan acaranya seperti apa yang akan kalian lakukan nanti tertuang di 2.3. Kemudian 2.4 rencana anggaran biaya. Nah, di sini untuk rencana anggaran biayanya itu kalian itu harus menulis secara terperinci. Misalkan anggota OSIS-nya itu panitianya ada 20 orang, maka nanti diperinci. Jadi konsumsi 20 orang panitia. Misalkan untuk lomba ada 5 pemenang, ditulis 5 pemenang juara 1, total biayanya untuk satu orangnya misalkan 100.000, tinggal dikalikan kan. Ntar untuk juara 2 ada berapa lomba, berarti totalnya berapa. Jadi harus secara terperinci untuk si RAB ya. Dan jangan dilebih-lebihkan. Jadi kalian harus tahu dulu nih, harus punya target dulu berapa gitu rencana anggaran biayanya. Terus contohnya lagi rencana anggaran biaya untuk spanduk. Spanduk 2 kali 1,5. Berarti tinggal kalian kalikan aja 2 kali 1,5 itu berapa, nanti dikali per meternya berapa, hasilnya berapa. Jadi harus terperinci untuk rencana anggaran biaya. Kemudian yang terakhir adalah susunan kepanitiaan kegiatan, mulai dari penanggung jawab yaitu Pak Erwin, kemudian ketua pelaksananya siapa, dan sekretaris, dan ke bawahnya disesuaikan. Kita lanjut ke bab 3 yaitu penutup. Penutup untuk proposal kegiatan yang bentuknya formal. Biasanya itu dia berisi kalimat ungkapan, keinginan, dan atau harapan agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan juga berjalan secara lancar. Seperti itu ya. Oke, ini ada contoh proposal perpisahan ya dari unit kerja kesiswaan. Jadi di sini setelah bagian pelengkap pendahuluan, di sini ada bab 1 ya. Ini pelengkap pendahuluannya nggak Ibu save di sini. Jadi kita langsung ke bab 1. Di sini ada latar belakang. Jadi latar belakangnya apa di sini dituliskan. Latar belakangnya seperti ini. Kemudian ada tujuan. Tujuannya juga dijelaskan. Tujuannya adalah apa gitu. Terus ada 1.3 itu nama dan bentuk kegiatan dan tema seperti ini. Kemudian ada 1.4 waktu dan tempat kegiatan. Ini masih Ibu kosongkan karena belum ada waktunya ya. Kemudian peserta kegiatan di sini terperinci. Jadi panitia OSIS-nya berapa, panitia gurunya berapa, ini secara terperinci semuanya ditulis di proposal. Oh ya, penulisan dari ini anak subbab itu ya, jadi hanya huruf depannya saja yang besar. Jadi peserta kegiatan P-nya besar, K-nya besar. Sedangkan untuk bab itu semuanya ditulis besar semuanya seperti ini. Ditulis besar seperti ini semuanya. Susunan kepanitiaan, jadi semuanya huruf kapital. Sedangkan subbabnya ini yang ditulis huruf besar hanya huruf pertamanya saja dari setiap kata gitu. Seperti ini. Ini susunan kepanitiaannya. Kemudian nanti ada di sini ini salah ya, harusnya 2 titik berapa gitu, itu rencana anggaran biaya. Jadi rencana anggaran biayanya dibuat juga secara terperinci dari nomor, uraian, ini kuantitas, harganya berapa, jumlahnya berapa. Jadi semuanya terperinci di sini. Seperti itu, sorry. Nanti di sini totalnya berapa. Kemudian ini penutup.
Demikian proposal ini kami buat. Tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang akan membantu kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Jadi nanti ini dibuat proposal. Kalau untuk penutup tinggal diganti aja katanya yang asalnya yang akan membantu kegiatan. Nanti untuk untuk laporan pertanggungjawaban tinggal diganti yang akannya itu menjadi yang telah membantu kegiatan ini sehingga bisa berjalan secara sukses dan lancar. Jadi tinggal diedit sedikit aja untuk LPJ-nya. Nah, ini ada contoh laporan pertanggungjawaban dari kemarin kegiatan pendidikan kepramukaan atau Virtual Scott Education 2021. Jadi yang pertama ada cover. Ini lembar pengesahan. Jadi ingat kalau lembar pengesahan itu yang ditulis semakin ke kiri itu semakin tinggi jabatannya, semakin ke bawah semakin tinggi juga jabatannya. Jadi ketua pelaksana ditulis di sebelah kiri karena lebih tinggi jabatannya dibandingkan sekretaris. Kepala sekolah ditulis di bawah karena semakin tinggi jabatannya ditulisnya di bawah. Ada kata pengantar, ada bab 1.1 latar belakang, kemudian ada landasan hukum, ada fungsi kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, waktu dan tempat kegiatan. Kemudian di sini ada pelaksanaan kegiatan. Di sini kan kegiatannya Virtual Scott Education. Jadi langsung diketik kegiatan Virtual Scott Education. Dipaparkan semuanya di sini. Bagaimana mekanisme penilaian, materi kegiatannya apa saja, susunan kepanitiaannya seperti apa, susunan kegiatannya juga seperti apa, kemudian aturan kegiatannya seperti apa, semua tertuang di bab 2. Dan ini hasil kegiatannya juga sama. Sini ada absensi dan lain-lain, absen peserta dan nilai. Jadi absen peserta ini bisa ditaruh di hasil kegiatan atau bisa juga di lampiran. Jadi tentatif, kondisional, terserah kalian ya. Kemudian di sini ada anggaran biaya. Kemudian penutup dan juga cover lagi. Proposal sponsorship. Yang tadi itu, yang sebelumnya itu proposal kegiatan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke proposal sponsorship. Manfaat dari proposal sponsorship ini ada 3. Yang pertama, dapat menjadi sebuah rencana untuk mengarahkan panitia dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, sebagai media informasi kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan. Informasi ini baik disampaikan secara tertulis ataupun lisan. Yang ketiga, untuk meyakinkan kepada para sponsor supaya mereka memberikan dukungan material ataupun finansial demi mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Cara membuat proposal sponsorship. Yang pertama, harus mempergunakan bahasa yang sopan, lugas, dan juga jelas. Maksudnya, pilihlah kosakata yang tepat dan jangan banyak kesalahan ketikan. Yang kedua, kalimat yang disajikan harus mudah dipahami, jangan bertele-tele dalam menyampaikan rencana kegiatan, alias to the point. Yang ketiga, pihak perusahaan sudah banyak mendapatkan pengajuan proposal. Jadi buatlah proposal kalian itu sedetail mungkin, semenarik mungkin, dan tidak ada agar nanti pihak perusahaan itu tidak banyak tanda tanya dari pihak sponsor sehingga mereka tidak ragu lagi untuk memberikan dana kepada acara yang akan kalian lakukan. Kemudian yang kedua adalah proposalnya harus dibuat secara menarik. Menarik di sini maksudnya itu harus out of the box ya. Sebaiknya berikan keunggulan dari proyek Anda. Berikan keyakinan bahwa acara Anda membuat pihak sponsor dapat mengenal brandnya kepada pengunjung. Selain itu, proposalnya juga bisa dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Bisa, jadi kalau untuk sponsorship itu tidak harus selalu ukurannya A4 atau F4, bisa disesuaikan.
Misalkan kalian mau buat sebesar A3, jadi kecil-kecil gitu dengan ukuran kertas, dengan jenis kertas yang glossy. Jadi agar lebih menarik kepada perusahaan, itu tidak apa-apa. Jadi dibuat secara semenarik mungkin. Ingat, di perusahaan tempat Anda atau kalian mengajukan sponsorship itu tidak hanya kalian saja yang memberikan proposal pengajuan sponsorship, masih banyak pihak lain. Jadi harus dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin, dan penuh warna ya. Yang ketiga, memberikan kolom khusus apa yang diinginkan oleh sponsor. Nah, dengan cara ini, proposal kalian itu menjadi berbeda dan ada peluang terjadi kerjasama berikutnya karena jarang sekali ada open perjanjian dengan pihak sponsor. Jadi biasanya kolom khusus ini diberikan pada bab 3. Jadi nanti sama kalian tinggal ditambahkan ada kolom khusus apa yang diinginkan oleh sponsor. Kemudian yang keempat adalah kalian itu harus memikirkan profesionalitas dan totalitas pada pihak sponsor. Profesional itu maksudnya belajarlah dari ahlinya. Lalu jangan lupa ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi jenis proposalnya. Jadi kalau kalian ingin membuat proposal sponsorship, kalian cari dulu contoh proposal sponsorship yang keren, yang out of the box. Nanti kalian tinggal mengikuti tata caranya dan merubah dengan rencana kalian, disesuaikan dengan kegiatan yang akan kalian lakukan. Kemudian totalitas. Jadi maksudnya totalitas dalam bekerja akan membuat pihak sponsor yakin bahwa Anda dan tim memang dapat dipercayai dan berhak menerima dana acara. Jadi harus totalitas juga dalam menyampaikan atau mendistribusikan si proposal sponsorship ini. Kontraprestasi sponsorship atau benefit sponsorship atau keuntungan sebagai donatur kegiatan. Jadi di sini kenapa dijelaskan kontra prestasi, karena nanti ada di bab selanjutnya, di bagian bab berapa ya, bab 3 kalau nggak salah, itu ada benefit sponsorship. Jadi kalian harus mengetahui dulu benefitnya itu apa sih. Nah, benefit dari sponsorship ini apabila suatu perusahaan akan mensponsori kegiatan kalian, mereka otomatis dapat melakukan promosi secara langsung. Karena nanti kan logonya atau brandnya mereka itu akan ada di spanduk mereka, di spanduk kalian, atau akan ada di videonya dijelaskan sponsor by siapa gitu. Jadi itu otomatis akan menjadi promosi kepada masyarakat untuk perusahaan tertentu. Kemudian kerjasama yang saling menguntungkan, karena tadi ada promosi gratis dari perusahaan tersebut kan. Jadi kerjasamanya saling menguntungkan. Mereka dapat promosi secara gratis dan kalian dibiayai oleh perusahaan. Kemudian sebagai media publikasi. Ini berhubungan ya, media publikasi dengan promosi langsung. Yang keempat, corporate social responsibility. Maksudnya, perusahaan secara proaktif berpartisipasi dalam pembentukan generasi yang memiliki apresiasi terhadap kegiatan tenaga kerja. Contohnya di sini yang sudah biasa kita lakukan sebelum pandemi yaitu kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah itu pasti disponsori oleh PMI karena itu sudah bagian dari tupoksinya mereka. Jadi mereka itu melakukan corporate social responsibility karena emang mereka mendukung semua kegiatan remaja yang berhubungan dengan kemanusiaan. Kemudian ada jenis-jenis sponsorship yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada sponsor platinum. Sponsor platinum ini merupakan bentuk kerjasama finansial antara pihak sponsor dengan panitia di mana pihak sponsor akan menanggung 100% dari anggaran dana yang kalian butuhkan untuk kegiatan. Jadi kalau 100%
ditanggung oleh satu perusahaan, berarti namanya atau termasuk sponsor platinum. Nah, apabila hanya setengahnya aja dari 50% dana yang kalian butuhkan, maka itu termasuknya sponsor gold. Jadi mereka hanya mendukung 50% dari dana yang dibutuhkan untuk satu kegiatan. Nah, kalau misalkan hanya memberikan 25%-nya aja, berarti itu termasuknya sponsor silver. Jadi sekali lagi, kalau platinum 100% memberikan dana, gold itu 50%, kalau silver 25%. Kalau di bawah 25% alias dia memberikannya secara sukarelanya hanya tidak masuk ke 25%, itu masuknya ke donatur. Donatur merupakan perusahaan atau perorangan yang memberikan bantuan dana bersifat sukarela di luar ketentuan anggaran dana. Jadi semampunya mereka, berarti itu masuknya adalah donatur. Kita masuk ke bagian dari sistematika proposal sponsorship. Bagian pelengkap pendahuluannya sama seperti proposal dan juga LPJ, yaitu cover. Covernya harus dibuat semenarik mungkin, lembar pengesahannya juga sama, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan gambar apabila ada. Kemudian ini yang berbedanya, kita lihat bab satunya itu sama, pendahuluannya sama. Bab 2-nya ini juga sama, yaitu rencana pelaksanaan kegiatannya sama. Nah, yang berbedanya itu adalah bab 3, yaitu di sini ada jenis sponsorship. Nah, jenis sponsorship ini berisi tentang jenis-jenis sponsorship yang akan mereka pilih, yaitu apakah mereka akan menjadi sponsor platinum yang 100% membiayai, gold yang hanya 50%, silver yang hanya 25%, atau donatur. Mereka memberikan secara sukarela semampunya mereka, seikhlasnya mereka. Dan menjelaskan keuntungan dari setiap jenis sponsorship. Jadi nanti sama kalian tuh di bab 3 itu dijelaskan jenis-jenis sponsor ini. Dan dijelaskan juga keuntungan kalau sponsor platinum apa, kalau gold apa, kalau silver apa, dan donatur itu apa keuntungannya. Nanti dijelaskan semuanya di bab 3. Kemudian bab 4-nya ada ketentuan, kesepakatan, dan tata cara pembiayaan. 4.1 itu ketentuan dan kesepakatan. Jadi isi dari bab 1-nya itu ketentuan kesepakatan, misalkan akan untuk setiap sponsor dan donatur yang akan membiayai kegiatan, maka akan diletakkan logo perusahaan di banner atau spanduk dan lain-lain. Terus apakah jenis kolom khusus untuk permintaan sponsor juga bisa dimasukkan ke 4.1. Yang kolom khusus permintaan sponsor, misalkan mereka mau apa, itu masuknya ke 4.1. Yang 4.2 tata cara pembiayaan kegiatan. Jadi nanti isinya itu tentang memilih paket sponsorship yang ditawarkan, mengisi surat perjanjian kontrak, dan menandatangani di atas materai. Yang ketiganya melaksanakan pembiayaan dengan cara mentransfer ke bank apa, atas nama siapa, nomor rekeningnya berapa. Itu sampai bab 4. Ini bab 5 penutup. Ini maaf salah ketik ya. Bab 5 ini berisi tentang penutup, yaitu kesimpulan serta ucapan terima kasih kepada calon sponsor, dan juga jangan lupa di halaman berikutnya, halaman terpisah setelah penutup, nanti ada kontak person berisi alamat sekolah, nomor HP atau WA yang dapat dihubungi, email yang dapat dihubungi, dan juga nomor rekening. Demikian penjelasan tentang cara penulisan proposal dan LPJ. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dan apabila ada pertanyaan, mangga silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.